public kelas mahasiswa itu adalah objek mahasiswa yang memiliki atribut dan metode untuk memanipulasi data mahasiswa. Kemudian ada private string nama dan private string name. Keduanya dideklarasikan sebagai private. Terus ada public kelas mahasiswa, string nama dan string name yang digunakan untuk membuat objek mahasiswa baru. Konstruktor menerima dua parameter, nama dan name, lalu menginisialisasi atribut kelas dengan nilai tersebut. Kemudian ada public string get name. Name itu saat dipanggil dari keluar kelas. Variabel name itu saat dipanggil dari luar kelas. Kemudian ada public string get nama untuk mengembalikan nilai dari variabel nama. Dan terakhir ada display. Display ini adalah metode untuk menampilkan informasi nama dan name mahasiswa di konsol dengan format nama serta name. Di data array ini ada package sorting objek 1. Ini menyatakan bahwa kelas data array adalah bagian dari paket sorting objek 1 yang membantu mengorganisir kode dalam proyek Java. Kemudian ada public class data array. Ini mendefinisikan kelas data array yang berfungsi sebagai struktur untuk menyimpan dan mengelola array objek. Kelas mahasiswa. Kelas ini memiliki berbagai metode untuk mengolah data dalam array. Terus ada private kelas mahasiswa, private int element. Kalau arraynya itu dari objek kelas mahasiswa digunakan untuk menyimpan daftar mahasiswa, sedangkan n element menyimpan jumlah elemen saat ini di dalam array. Terus ada public data array int max. Konstruktor ini membuat array dengan ukuran max yang merupakan parameter yang ditentukan ketika objek data array-nya dibuat. N elemen diinisialisasi ke 0 karena tidak ada elemen yang dimasukkan pada awalnya. Kemudian metode insert string nama dan string name. Metode ini digunakan untuk memasukkan objek mahasiswa baru ke dalam array. Nama dan name diberikan sebagai parameter, sedangkan objek kelas mahasiswa itu dibuat berdasarkan parameter tersebut. Kemudian ada metode bumble sort. Metode ini menerapkan algoritma bumble sort untuk mengurutkan array mahasiswa berdasarkan name. Pada setiap iterasi, metode ini membandingkan dua elemen yang berdekatan. Jika urutannya salah, mereka ditukar menggunakan metode swap. Terus ada selection sort. Ini mengurutkan array berdasarkan name. Metode ini mencari elemen dengan nilai minimum dalam array yang belum diurutkan. Swap int1 dan int2. Kalau di objek kelas mahasiswa di posisi 1 itu ditukar dengan objek di posisi 2 menggunakan variabel sementara atau tab. Display array. Metode ini menampilkan semua elemen dalam array. Setiap objek mahasiswa yang tersimpan di array akan dipanggil metode displaynya yang menampilkan informasi nama dan name ke konsol. Lanjut kita ke data array up. Data array up ini yang berisi fungsi main. Kelas ini berfungsi sebagai entry point atau titik awal dari program. Terus ada metode main string. Fungsi main ini adalah titik awal eksekusi program Java. Di sini kode mulai dijalankan. Terus ada data array sama dengan new data array 6. Ini membuat objek data array dengan kapasitas 6 elemen. Ini berarti array yang diinisialisasi dapat menampung maksimal 6 objek mahasiswa. Kemudian memasukkan data mahasiswa di data array insert. Seperti di codingan ini saya masukkan nama Oliviva, Ulan, Nur Alifa sesuai dengan NIM-nya. Selanjutnya ada sistem outprint sebelum diurutkan, data array, display array. Mencetak pesan sebelum diurutkan dan kemudian menampilkan data mahasiswa ada di array menggunakan metode display array. Pada titik ini data belum diurutkan. Terus melakukan pengurutan dengan bumble sort. Bumble sort ini itu dari objek data array mengurutkan array mahasiswa berdasarkan name. Data akan diurutkan dengan menggunakan algoritma bumble sort. Kemudian ada selection sort. Selection
selection sort juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurutkan data, namun pada contoh ini yang digunakan adalah bumble sort. Kemudian ada sistem outprintle setelah diurutkan. Setelah data diurutkan, kode ini akan menampilkan array mahasiswa yang sudah tersusun berdasarkan NIM. Inilah output dari praktikum 1 sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Lanjut kita ke praktikum 2, kita masuk ke kelas mahasiswa. Jadi public class mahasiswa itu mendefinisikan kelas mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan asal yang mewakili data mahasiswa. Kemudian ada NIM, nama, dan asal adalah variabel private bertipe string yang menyimpan informasi tentang NIM, nama mahasiswa, dan asal mahasiswa. Kemudian ada objek kelas mahasiswa dengan nilai NIM, nama, dan asal yang diberikan sebagai parameter. Getter methodesnya atau metode getNIM, getNama, dan getAsal mengembalikan nilai nama, NIM, dan asal masing-masing ketika dipanggil. Dan terakhir ada metode display yang menampilkan NIM, nama, dan asal mahasiswa di konsol dalam format NIM, nama, dan juga asalnya. Itu data array-nya. Jadi public class data array ini menyediakan berbagai metode untuk mengelola data mahasiswa, termasuk pengurutan dan penampilan data. AR dan N elemen, kalau array-nya itu yang menyimpan objek kelas mahasiswa, sedangkan N elemennya itu menyimpan jumlah elemen yang ada dalam array saat ini. Kemudian ada public data array INT_max, sama seperti praktikum pertama tadi, diatur menjadi 0 karena tidak ada elemen yang dimasukkan pada awalnya. Terus ada metode insert, itu string NIM, string nama, dan string asal. Di sini menggunakan metode bumble sort. Jadi mengurutkan array berdasarkan NIM menggunakan algoritma bumble sort. Metode ini membandingkan NIM dari dua elemen yang berdekatan dan menukar posisi jika urutannya salah. Terus ada metode selection sort, mengurutkan array berdasarkan NIM menggunakan algoritma selection sort. Metode ini menemukan elemen dengan NIM terkecil dan menukarnya dengan elemen di posisi awal dari bagian yang belum diurutkan. Insertion sort by NIM ini algoritma menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai berdasarkan urutan leksikografis nama. Ada swap, int1 dan int2. Dan terakhir ada display array. Jadi untuk menampilkan semua elemen array dengan memanggil metode display dari setiap objek kelas mahasiswa yang menampilkan NIM, nama, dan asal mahasiswa. Kita ke kelas data array up. Metodenya menggunakan mainstream ARGS, fungsi utama dari program di mana kode dimulai dan dijalankan. Terus inisialisasi objek menggunakan data array sama dengan new data array 8. Jadi array ini akan diisi dengan 8 mahasiswa. Kemudian masukkan data mahasiswa dengan menggunakan data array insert. Jadi masukkan nama, NIM, dan serta asal mahasiswa. Kemudian menampilkan data sebelum pengurutan, itu sistem outprint sebelum diurutkan data array display array. Kemudian data array bumble sort itu pengurutan berdasarkan NIM-nya. Kalau selection sort itu sebagai alternatif untuk mengurutkan berdasarkan NIM yang ditampilkan dalam komentar. Untuk menampilkan data setelah pengurutan NIM, setelah data diurutkan berdasarkan NIM, program akan menampilkan array yang sudah terurut. Kemudian data array insertion sort by name, itu pengurutan berdasarkan nama. Dan terakhir menampilkan data setelah pengurutan. Nah, setelah data diurutkan berdasarkan nama, program akan menampilkan array yang sudah terurut. Inilah hasil output dari praktikum 2 sebelum diurutkan, NIM-nya di atas, dan setelah diurutkan seperti NIM di bawah ini. Dan setelah diurutkan berdasarkan nama.